Oke, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 membahas tentang agama Kristen dan kepercayaan animisme. Silakan Rodeo, Gita, dan teman-teman mempresentasikan hasil diskusi untuk kita semua. Silakan. Shalom Pak Kaleb dan juga teman-teman semuanya. Pada Shalom. kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang agama Kristen dan kepercayaan animisme. Definisi animisme dibagi perkataannya menjadi anima, yaitu roh atau jiwa, dan juga animisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu. Ragam animisme yang pertama ada kepercayaan dan penyembahan kepada alam, kepercayaan dan penyembahan kepada benda, kepercayaan dan penyembahan kepada binatang, dan kepercayaan dan penyembahan kepada nenek moyang. Sejarah kemunculan animisme. Teori animisme pertama kali dikemukakan oleh E.B. Taylor, sarjana aliran evolusionisme Inggris, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bernyawa. Menurutnya, peradaban dimulai dengan adanya pemikiran animisme, kemudian berkembang menjadi agama. Teori animisme. Teori animisme, dua keyakinan pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, keyakinan adanya jiwa pada setiap makhluk hidup yang dapat terus berada, sekalipun makhluk tersebut sudah mati atau tubuhnya dibinasakan. Yang kedua, adanya banyak roh yang berpangkat-pangkat atau dengan para dewa sebagai puncaknya. Contoh animisme pada masa sekarang. Yang pertama, suku Ngaju di Kalimantan. Menganggap roh nenek moyang sebagai orang yang menjaga kelestarian kampung, sungai, dan sawah, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, suku Toraja. Mempercayai bahwa roh nenek moyang adalah penjaga serta pelindung sehingga tanpa restunya hidup akan mengalami musibah dan bencana. Yang terakhir, masyarakat di wilayah pantai selatan Jawa yang percaya Nyai Roro Kidul mempunyai hubungan kerabat dengan Mataram atau Yogyakarta akan memberi sedekah laut agar terhindar dari mara bahaya. Ya, silakan. Itu pembahasan dari kelompok 1. Silakan teman-teman dari kelompok lain yang bertanya atau masih ada ya? Masih Pak, satu lagi, Oke, terakhir. sorry. Pandangan kekristenan terhadap animisme. Yang pertama, kita ambil dari ayat Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terus ayat yang kedua diambil dari Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Iya, puji Tuhan. Silakan teman-teman, supaya diskusi kita hidup, boleh bertanya atau menambahkan atau berbagi pengalaman. Silakan. Ayo, jangan diam. Atau sudah jelas?
Silakan. Riko, ada Wilson semua. Ada Neta, silakan yang mau bertanya atau menambahkan. Atau sudah merasa cukup? Mungkin tadi ada beberapa contoh daerah yang diambil. Apa dampaknya ke masyarakat yang percaya itu? Ada enggak dampaknya? Misalnya Nyai Roro Kidul, apa sih dampaknya? Gita, Rodeo, Beren, ada nggak dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat kalau mereka percaya itu? Dampaknya dari yang saya ambil dari beberapa artikel sama berita-berita lampau gitu ya Pak. Ada jadi orang lebih percaya sebenarnya itu kayak cuma sekedar awan atau ombak atau apa, tapi orang jadi percaya kalau itu kayak Nyai Roro Kidul lah atau apalah, terus ada yang berdoa di sungai, di pantainya, kayak gitu-gitu deh Pak. Mandi supaya cantik, kayak gitu. Jadi percaya gitu-gituan deh. Oh, jadi membawa dampak sampai mereka action untuk misalnya mandi di sana, ya, atau berdoa di sana. Nah, gimana dilihat dari pandangan kekristenan? Ya, yang pasti bertolak belakang ya, karena kan kita hanya percaya kepada Tuhan. Gitu. Iya, pasti bertolak belakang. Tadi ada ayat yang dikutip ya, Keluaran ya. Ya, dalam 10 perintah Tuhan juga dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Jadi jangan membuat patung bahkan ya. Jadi larangan-larangan Tuhan. Namun ya memang tidak dipungkiri karena masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, jadi ya mau nggak mau banyak yang percaya kepercayaan yang seperti itu. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau tambahkan atau ada pengalaman di daerah-daerah lain selain beberapa daerah tadi disebutkan. Ayo biar hidup diskusinya, jadi nggak ngantuk. Saya mau nanya, Pak. Oh, Wilson tuh mau tanya. Silakan Eh, bertanya pada Aprilia, Rodeo, dan Brian. saya mau nanya, itu apa sih penyebab utamanya mereka melakukan hal itu? Penyebab utamanya? Makasih, Pak. Itu aja sih, Silakan yang Pak. mau jawab siapa? Apa penyebabnya mereka itu? Saya izin menjawab. Penyebab utamanya itu kalau zaman sekarang bilangnya insecure ya. Insecure karena melihat yang lebih cantik sedikit jadi ngikut-ngikut pengen gitu karena mungkin kendala biaya yang nggak bisa ke dokter untuk perawatan, jadinya ya melihat spiritual ya. Spiritual gitu. Ada lagi yang lain contohnya? Gimana Wilson? Udah dijawab sama Gita? Ya, Pak. Tapi kan kalau zaman itu kan mungkin nggak ada dokter, tapi ada tabib ya, Pak ya?
tabib, kalau menurut saya tabib itu kan lebih ke kesehatan ya Pak ya, nggak ke spiritual Pak, kayak gitu Pak menurut saya. Kalau zaman dulu itu dokter disebut tabib, ya, Nah, ya yang Pak. bergerak di medis. Nah, gimana itu jawabnya itu, Gita? Ya tadi mungkin salah satu faktornya kalau ke medis, ke dokter, bayar. Kalau ini tinggal ke pantai, bersemedi, duduk, doa, nggak bayar mungkin. Bisa juga. Gimana? Ya, bisa dibilang mungkin ya. Ini teori aku sendiri aja sih ya. Mungkin dapat dilihat Salah. dulu coba dari definisinya. Definisinya rodeo dikeluarkan. Sehingga bisa dapat, nih kan penyebabnya dari sana dulu tuh. Ya, definisi yang kalian kutip tadi. Definisi animisme itu berasal dari kata anima, yaitu roh atau jiwa. Ya, kemudian animisme yaitu kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu. Ya, sebenarnya yang punya roh itu hanya manusia. Binatang dan tumbuh-tumbuhan nggak punya roh. Tetapi di animisme ini itu menganggap ada roh tertentu. Ya, apakah itu roh jahat, iblis, atau roh apa ini? Ya kan? Nah, kalau kita pelajari yang punya roh itu hanya manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau binatang itu bicara insting, ya, bukan roh. Tapi animisme ya kepercayaannya seperti itu. Coba gimana kita mau jelasin lagi gimana ke teman-teman yang lain. Yang lain juga boleh bantu dari kelompok yang lain kalau mau kasih penjelasan. Saya mau jawab, Pak. Iya. Sepertinya saya juga kurang tahu ya. Ini pendapat saya aja ya. Kristen Advent itu makan apa hal yang tidak bernyawa atau gimana gitu. Pokoknya Kristen Advent gitu deh, Pak. Iya nggak? Bener nggak? Saya Maksudnya juga kenapa ini? kurang tahu. Advent. Advent vegetarian lah ya. Vegetarian gitu. Ya, hubungannya dengan apa? Hubungannya apa nih? Hubungannya sama roh. Kan Pak Kaleb tadi sudah bilang, yang punya roh hanya manusia. Kalau binatang nggak punya roh. Apa maksudnya yang kita mau bahas di sini? Teman-teman yang lain boleh dibantu? Ada Angelin, ada Rico, ada Lino. Ayo, namanya juga diskusi. Kalau tidak ada lagi ya kita harus close supaya bisa kelompok berikutnya. Gimana? Tidak ada lagi?
Izin Pak bertanya, Silakan, Violani. apakah dari kepercayaan tersebut terdapat dampak, misalnya kayak mereka menyembah ini atau gitu, apakah terdapat dampak setelah mereka tidak melakukan, maksudnya mengenal Kristen gitu nah. Mereka pertama dulu orang apa sih? Animisme. Animisme. Terus mereka mengenal Tuhan, apakah ada dampak untuk mereka? Silakan dijawab. Silakan Rodeo. Brian mana? Jujur aku punya pengalaman ya, aku sharing sedikit. Ini tentang tante aku sendiri. Jadi tante aku itu suka, apa ya, bisa dibilang orang pinter lah ya. Dia suka, bisa termasuk ke pembahasan kita hari ini. Banyak tamu yang datang juga ke dia, yang orang yang percaya hal itu ya, kayak berendam di pantai supaya cantik, terus di doa-doa, mandi kembang 7 rupa atau apa itu tante aku yang mengarahkan sama orang-orang yang datang ke dia. Sebenarnya sih itu nggak boleh ya, dosa, termasuk dosa. Terus tadi pertanyaannya dampaknya apa? Ya, setelah jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, dampaknya ya sebenarnya dampaknya sih nggak ada ya kalau udah masuk ke Kristen, karena kan udah pasti dia sudah mengakui kesalahannya dan bertobat. Gimana, Alvina? Kalau kita tengok, misalnya kayak kita lihat di di televisi gitu ya, itu kan kadang tuh ada yang misalnya dia tiba-tiba kaya gitu. Terus kalau mereka udah nggak melakukan itu, tiba-tiba entah anaknya yang diambil, itu tuh beneran kayak itu nggak? Misalnya kayak ada sesuatu yang ditumbalkan gitu deh. Itu termasuk ke pesugihan kali ya, beda nih. Ya nggak? Ada tempat-tempat ya seperti tempat-tempat penyembahan tertentu yang di Indonesia juga terkenal, memang itu ada yang minta tumbal. Ya. Tapi tidak semua penyembahan begitu minta tumbal. Kadang-kadang mungkin cuman pengaruh ke spirit ya, ke roh. Nah, tapi Pak Kaleb tambahin tadi pertanyaan Alvina, ya maaf ya kalau kita ini benar-benar sungguh-sungguh, walaupun kita dulu kepercayaan apapun yang jauh dari Tuhan, kalau kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan sejati, ya Pak Kaleb mau kasih tahu dampaknya cuma satu, yaitu dampaknya kita ngalami keselamatan ya. Keselamatan, kalaupun nanti masih ada gangguan-gangguan itu biasa aja. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Ya kecuali dia tobatnya ya asal-asal. Bukan bertobat secara sungguh-sungguh ya mungkin dia juga akan mendapatkan gangguan yang lebih besar. Karena Alkitab mengatakan nanti iblis, roh jahat akan membawa teman-temannya yang lebih jahat, sampai 7 roh jahat bisa masuk. Jadi menurut Pak Kaleb, kalau kita sudah benar-benar berpaling dari kehidupan lama kepada Tuhan, ya Tuhan benar-benar pulihkan ya. Tuhan benar-benar jadiin kita ciptaan yang baru. Kenapa? Karena di Alkitab banyak ya contoh-contohnya. Paulus dulu seorang pembunuh, seorang penjahat pun Tuhan rubah loh ya. Dan di Alkitab banyak penyembah-penyembah berhala juga. Banyak yang bertobat ya. Dalam perjanjian baru kan banyak tuh kisah-kisah, termasuk di dalam pelayanan Paulus, ada orang-orang yang masih menyembah roh jahat, toh semua juga kalau di hadapan Tuhan semua takluk ya. Ya, mungkin cukup ya kelompok 1 ya.
sehingga waktunya bisa terbagi ke yang lain juga. Terima kasih ya Sagita dan juga Ryan dan Rodeo. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat mereka. Ya, luar biasa, Tuhan memberkati. Dan nanti kita akan lanjut ke kelompok yang berikutnya.